Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Garasi Mobil Semarang. Kalau di luar sana banyak pejabat tuh yang punya istri simpanan ya. Tapi kalau di Garasi Mobil Semarang bosku, kita punyanya mobil simpanan. Sampai lo KM kerjaannya tidur doang. Oke, jadi kali ini kita punya R3 GX New 2018 warna magma grey kilometer 30 ribuan bosku. Dengan mobil usia lebih dari 6 tahun ya. 2018-2025 berarti 7 tahun ya. Usia 7 tahun, kilometer 30 ribuan bosku. Apalagi R3 ini model new, kenyamanannya interiornya istimewa. Dibanding rival-rivalnya, Avanza, Xenia, Mobilio, apapun itu mobil yang 3 baris low MPV seperti ini. Menurut saya, ini the best. Keiritan, pasti irit. Terus spare part melimpah bosku. Dan pastinya yang orang itu banyak jatuh cinta ke R3 ini adalah hanya mobil ini yang masih menggunakan Matic AT konvensional. Lawan-lawannya Avanza, Xenia, Mobilio di generasi 2020 up. Dia sudah berubah jadi CVT termasuk Expander. Sudah pakai CVT tapi ini dia masih mempertahankan Matic AT konvensional di mana orang Indonesia itu durability perawatannya terutama di transmisi Maticnya pada menghindari Matic CVT. Entah kenapa banyak direview oleh Domo Transmisi bahwa Matic CVT itu memang sabuk bajanya itu kekurangannya itu dia lemah, gampang rusak. Tapi kalau AT konvensional the best dan terbaik. Ya walaupun ada plus minusnya. CVT itu plusnya itu perpindahannya smooth. Kalau AT konvensional perpindahan giginya itu memang agak kerasa. Tapi orang Indonesia tuh nyari irit, durability dan perawatannya murah. Jatuh ke pilihan unitnya R3. Nah, ini unit sudah ready, nanti kita akan review lengkap spek kondisi dari mobil ini, dari awal sampai akhir, bagaimana kualitas mobil kami, nanti teman-teman bisa ditonton. Dari spek kondisi mobil ini, kilometer 30.000, record full set, pajaknya panjang. Ya, kurang lebih seperti itu. Yuk, teman-teman, tonton video ini sampai usai di sini Garasi Mobil Semarang. Jangan lari bosku. EMS Auto Service mempersembahkan. Oke bosku, jadi di sini sebelum kita jual unit mobil akan melalui beberapa proses. Nah, di sini proses pertama yang kita lalui adalah proses service general check up mesin rem kaki-kaki. Mobil ini kategorinya low KM 30.000 dan ini mobil rawatan record Suzuki. Jadi apabila kita lihat riwayat recordnya tercatat lengkap dengan kilometer rendah, pastinya minim PR. Nah di sini setelah kita lakukan pengecekan, cuman treatment servis ringan. Di bagian mesin kita lakukan tune up, pembersihan busi, pembersihan throttle body, pembersihan filter bensin, serta nanti kita lakukan proses gurah mesin, di mana kita menuangkan cairan gurah mesin lewat lubang busi, yang nanti cairan gurah mesin itu atau carbon cleaner itu bereaksi untuk membersihkan kerak-kerak yang berada di atas piston. Setelah itu kita sedot cairan tersebut. Fungsinya agar tarian lebih enteng, pembakaran bahan bakar lebih sempurna, jadi lebih irit. Serta kita lakukan proses servis rem 4 roda. Kilometer 30.000 ya pastinya kaki-kaki semuanya aman. Dari ball joint, worm steer, tie rod, long tie rod, right end, semuanya aman. Dan kampas rem 4 roda juga masih tebal-tebal semua. Laker roda juga aman semua. Jadi di sini cuman kita lakukan proses servis ringan. Tidak lupanya kita nanti mengganti oli mesin menggunakan PTT tipe 530 sebanyak 4 liter. Sekaligus kita ganti filter olinya. Jadi seperti inilah treatment pertama sebelum kita jual unit mobil R3 ini. Dan kita perlihatkan kepada teman-teman semua bukti autentik
tanggung jawab kami dalam tahap penjualan mobil. Bisa ditonton detail, tidak ada dusta di antara kita. Kurang lebih seperti itu. Tapi sekali lagi, ini mobil bekas. Ada kekurangan-kekurangannya yang mungkin saya tertinggal dalam proses pengerjaannya, ya mohon dimaklumi. Karena mobil bekas tidak ada yang sempurna. Apabila teman-teman ingin sempurna, belilah mobil baru, bukan mobil bekas. Oke bosku, jadi proses selanjutnya nih, unit mobil dari divisi bengkel mesin sudah selesai. Lanjut kita ke proses perawatan detailing kolong-kolong bawah. Nah di sini hal yang sering dilewatkan atau jarang diolah oleh para pelaku jual beli mobil. Di Garasi Mobil Semarang kita olah sebaik mungkin hingga di bagian yang tidak terlihat mata. Jadi di sini kolong-kolong mobil kita bersihkan dengan alat khusus, dengan obat khusus agar bersih dari kotoran atau ngeflek-ngeflek yang membandel. Jadi di sini nanti kita perlihatkan bagaimana hasil air detailing undercarriage kolong-kolong bawah setelah dilakukan treatment oleh tim kami. Apabila mobil saya jelek, tidak mungkin saya berani memperlihatkan semuanya detail. Karena di sini saya jual kualitas. Saya berikan kepada Anda semua mobil dengan kondisi terbaik dengan harga pasaran ya. Saya tidak mahal, saya tidak murah. Saya jual harga pasaran sesuai dengan marketplace di OLX ataupun Facebook, tapi dengan kualitas terbaik. Nah, nanti di sini teman-teman bisa lihat bagian kolong-kolong bawah yang sudah dilakukan proses perawatan undercarriage kolong-kolong bawah. Benar-benar kilometer rendah ini tidak hanya angka, menggambarkan kolong-kolong mobil yang terawat, bersih, dan sangat bagus sekali. Oke bosku, jadi di sini kita lanjut untuk pengolahan tahap berikutnya, yaitu adalah proses PDR atau Paintless Dent Remover, di mana kami mengembalikan keoriginalitas dari body cat mobil ini dengan teknik khusus yang kita namai PDR. Jadi ada sekitar 36 titik deki-deki atau peyok-peyok kecil di mana body catnya masih aman. Nah, apabila dicat itu kan sayang, keoriginalitas dari body cat ini kita jaga dengan proses PDR ini. Jadi benar-benar detail sekali pengolahan mobil ini. Dengan kilometer 30.000, dengan cat yang masih original, kita berikan sentuhan ini agar kembali sempurna bosku. GMS Salon Detailing mempersembahkan. Oke bosku, jadi di tahap akhir kita lakukan proses salon detailing, meliputi pekerjaan eksterior, interior, hingga ruang mesin. Di sini untuk project unit salon detailing mobil ini memakan waktu kurang lebih 1 hari yang dilakukan oleh 3 orang tim khusus kami, di mana eksterior body kita lakukan pemolesan 3 step poles. Dan nanti di eksterior kita juga membersihkan kerak-kerak membandel, jamur-jamur kaca, kita bersihkan dengan obat khusus. Serta di interior jok 3 baris kita lepasi, kita bersihkan semuanya hingga di bagian lantai bawah, bagian door trim, hingga bagian plafon.
serta nanti di akhir kita juga lakukan proses cleaning di bagian ruang mesin. Penasaran bosku bagaimana hasil akhir dari project unit mobil ini? Monggo silakan ditonton video ini sampai usai. And you can see. Oke bosku, jadi tadi teman-teman sudah melihat sendiri ya bagaimana kami dalam mengolah mobil ini dari awal sampai akhir. Untuk menjaga keoriginalitas dari body cat, kita lakukan proses yang namanya PDR atau Paintless Dent Remover. Setelah itu kita lakukan proses selanjutnya seperti service general check up dari bagian mesin, kaki-kaki, rem 4 roda. Selanjutnya kita lakukan detailing kolong-kolong bawah hingga finishing kita lakukan salon detailing. Jadi unit mobil ini sudah cakep lagi. Yuk kameramen, fokuskan ke unit mobil bagaimana spek kondisi eksterior dari mobil ini. Nah di sini nanti kita akan review lengkap bagaimana kondisi dari mobil ini. Pertama kita putari dulu eksteriornya menyeluruh, bagaimana spek kondisi mobil ini. Ini mobil kondisinya hampir cat full original bosku. Ya kalau ada sepetan paling tuh yang saya lihat cuman bumper depan bagian bawah. Tapi kalau bagian bumper belakang, bagasi, atap, lambung, pintu, fender, hingga bagian kap mesin, semuanya kondisinya masih original kaleng. Kaleng bosku. Ini loh, suaranya pakai kuku nih. Masih kaleng bosku. Ya. Di sini teman-teman bisa lihat sendiri kondisi eksterior melingkar ya. Dan kami ketika dapat mobil ini langsung dari pemilik mobil dari baru, tangan pertama. Nah pas bayar mobil ini, pajak kan udah mepet nih bulan 11 ya. Pajak bulan 11, tangan pertama 2018 mobil ini, makanya plat nomornya 2028, ganjil. Nah ini langsung saya perpanjang pajak. Jadi ini mobil kan sekarang ini bulan 10 nih, awal Oktober nih. Langsung saya panjang sampai tahun depan. Jadi pajaknya on 13 bulan. Beli mobil di kami, udah dapat low KM, udah dapat pajak panjang, sudah di treatment detail dan di review. Nanti kita akan review spek kondisi mobil ini yang pasti bebas laka, bebas banjir dan kilometer asli. Nah, setelah teman-teman melihat ini melingkar dari kondisi mobil ini, kita juga review juga kondisi pajak. Nah, di sini kita akan review pertama di bagian ban. Ini bannya bosku, teman-teman bisa lihat. Ini ban bawaan yang depan ini barusan diganti 2022 ya. Ini ban 2022, jadi sudah 1 kali ganti. Ya, karena kan kalau 2018 masih bawaan dari baru dengan kilometer 30.000, memang batiannya itu masih bagus dengan kilometer 30 ribuan. Tapi kan karetnya usianya udah tua, udah 7 tahun. Sama owner mobil di 2022 diganti biar lebih empuk karetnya. Kalau untuk ban belakang ini di tahun 2022 juga. Jadi semua ban 2022 diganti di tahun itu. Ya. Tapi untuk ban serepnya, ini ban serepnya masih bawaan dari baru bosku. Kameramen coba bisa ndelosor nggak ke sini. Kameranya dibuat 0,5. Nah, bisa ndelosor kasih lihat. Nah, ini bannya ini masih bawaan dari baru. Ini ban serep belum pernah turun, bawaan dari baru. Dan kondisi kolong-kolong bisa diperlihatkan bagaimana kolong-kolongnya yang bersih. Tidak ada kropos, tidak ada karat. Karena memang mobil yang kami jual itu pasti harus melalui qualified, bebas laka, bebas banjir, KM asli, tidak mungkin kropos, kita berikan kepada Anda semua. Tipe GX adalah tipe tertinggi di tahun itu. Karena mulai 2020 up, 2019, itu sudah ada tipe GT Sporty. Jadi tipenya R3 itu ada tipe GL, GX, dan tertingginya GT Sporty, bosku.
Kurang lebih seperti itu. Nah, ini generasi 2018. Di mana bannya ini, peleknya ya, ban bawaannya ring 15, tapi peleknya dia belum 2 ton. Ya, generasi 2019 dia velgnya sudah 2 ton dan AC-nya sudah digital. Yang membedakan itu saja. Nah, kalau mulai 2020 ke atas, 2020-21, itu yang membedakan interiornya dia sudah hitam. Tapi kalau yang generasi 2018, 19, 20, interiornya masih interior warna krem ya bosku. Kamera dibuat 1 kali. Yuk kita mereview pada bagian kelengkapan dahulu ya. Nah, di sini bosku, mobil ini sudah ada jeduk-jeduknya dikit nih, karena ada subwoofernya nih, skeleton ini. Bisa dilihat kan kameramen ya, subwoofer skeleton nih. Tapi kalau head unitnya masih bawaan originalnya dari Suzuki, dia pakai GVC. Nah, di video sebelumnya kan teman-teman ngeliat tuh, kalau mobil ini kita lakukan proses yang namanya service general check up. Nah, service general check up yang kita lakukan pada mobil ini karena ini low kilometer, ya paling cuman penggantian oli, terus kita lakukan proses gurah nih spare partnya nih. Terus kita ganti filter oli, kita servis rem 4 roda, nah ini bukti autentiknya. Serta kita ganti sok bagasi ya, kelemahannya R3 dari generasi pertama 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 hingga sekarang. Ini kelemahannya, sok bagasi lemah. Nah, makanya ini ketika kami dapat, sok bagasinya tuh belum lemah banget, tapi kita ganti. Jadi bener-bener pembeli atau peminat mobil ini, beli mobil ini udah tinggal isi bensin doang. Jadi seperti itu kurang lebih. Terus untuk kelengkapan full set ya. Ini kuncinya keyless, tipe GX dia sudah keyless. Kalau tipe GL dia belum keyless, kunci keylessnya 2. Buku servis, buku manualnya ada, dan di sini tercatat lengkap untuk riwayat servisnya nih, kita bacakan nih. Kita lihatkan riwayat service recordnya ya. Di sini teman-teman bisa lihat, hingga di tahun 2021, dia cuma jalan 13.000 kilo. Di 2021, 13.000 kilo. Kan ngeri bosku, low KM sekali. Ya, 2022 di kilometer 20.000. Nah, kalau real kilometer sekarang itu sekitar 30.000 sekian, nanti kita akan kasih lihat ke teman-teman. Terus untuk kelengkapan dari toolkitnya lengkap ya. Nah, di bagian sini bisa kasih lihat kameramen. Toolkitnya lengkap dari dongkrak, kunci roda, semuanya ada. Kurang lebih seperti itu. Oke? Nah, sebelum kita masuk ke interior, kita akan nge-review dulu di bagian tulangan. Jadi seperti biasa aku kan ngasih edukasi ke teman-teman semua. Bagaimana kualitas dari mobil bekas kami. Pastinya bebas laka, bebas banjir, kilometer asli itu 3 kewajiban dari kami. Dan kalau masih kurang yakin kita review. Pertama teman-teman tuh kalau ingin ngecek mobil ini bekas laka bagian belakang apa tidak, ngecek di bagian sisi sini dulu. Nah, ini kan mobil tahun muda. Seharusnya baut bagasi ini belum pernah bongkaran ya, belum pernah kena kunci. Harusnya sesuai. Belum pernah kena kunci. Nah, di sini teman-teman kita kasih lihat bautnya belum pernah kena kunci dan titik las pabrikannya ini belum ngeriting, masih ori. Sealer dari bagasi ini juga masih ori ya ini ya. Ini sealernya masih ori. Nah, lanjut di bagian pilar bodi sebelah sini, ini masih ada titik las pabrikannya belum ngeriting. Kalau ini sealer bawaan pabrik. Memang R3 atau Suzuki itu kadang sealer bawaan pabriknya seperti ini nggak rapi. Nah, ini masih original ya. Nah, kalau dirasa di bagian baut bagasi ini masih ori, belum pernah bongkaran, terus ini masih original, pilar-pilar kanan kiri masih utuh, tidak pernah bekas nabrak. Kalau bekas nabrak kan kelihatan. Lanjut di bagian pilar ini yang tertutup karet ini dicek. Nah, ini kan masih original nih, tidak bekas nabrak. Nah, kalau di garasi mobil Semarang, mobil yang pernah nabrak itu kita juluki mobil bekas ciuman mantan. Karena ciuman mantan itu menyesatkan. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, serasa ini ori, masih ori, tidak pernah bekas laka, tidak pernah las kentengan. Lanjut di bagian ini, baut handle bagasi dulu. Baut kuncian lock bagasi ini masih ori, ini aja masih ada spidol pabrikannya. Terus lanjut ke sealernya. Sealer yang teman-teman cek tuh dari bagian sini. Nah, ini dicek, ini masih sealer ori apa enggak. Sorry ya kalau agak backlight, soalnya kan kameranya ngesut ke atas. Nah, di sini harus dicek. Nah, kalau semisal teman-teman masih ragu, bawa jasa inspektor atau bawa ke dealer Suzuki untuk memastikan kondisi mobil saya ini
layak dibeli atau sesuai dengan omongan saya apa tidak, monggo, bisa dipersilahkan aja. Nah, setelah ini, kondisi dari bagian belakang ini lolos kriteria, bebas nabrak belakang, lanjut ke bagian sisi samping. Nah, di sini saya review bagian sisi sebelah sini aja, intinya ini mobil tidak pernah bekas nabrak, cuman saya memberikan edukasi. Pertama, bagian sisi ini. Nah, ini kan masih kaleng, kalau ini kelihatan suaranya. Ini masih kaleng. Nah, sealer bagian sini dicek. Ini kan ada sealernya, bosku. Nah, kalau memang ini pernah nyerempet parah samping, pastinya bekas kentengan parah. Tapi ini masih ori. Selanjutnya juga teman-teman harus ngecek di bagian ini. Sealer pintu ini. Sealer pintu, 4 pintu, teman-teman harus ngecek hingga di bagian bawah sini ya. Harus dicek semua. Nah, kalau dirasa ini mobil, bagian samping, semuanya masih ori. Dari sealernya ini masih bawaan pabrik. Karena kalau sealernya ini pernah rusak atau pernah nyerempet, akhirnya dibuat ulang pakai dempul. Kalau dempul itu kan keras, ya. Nah, kalau dibuat ulang pakai sealer buatan, dia beda dengan sealer ori pabrik. Karena kalau sealer buatan, dia itu lunak. Apabila ditekan itu lunak sekali. Kalau sealer bawaan pabrik, ini kalau nggak ditekan pakai kuku keras. Tapi kalau ditekan pakai kuku, dia lunak. Nah, itu yang membedakan. Nah, setelah itu, setelah mengecek, oh 4 pintunya ori nih. Sealer-sealer pintu masih ori. Bagian samping ini masih presisi semua ya, bagian sini ya. Ini kan masih kaleng. Ya, terus dicek pilar bagian atas ini. Nah, kalau sampai bagian sini kok ternyata titik las pabrikannya ini sudah ngeriting, berarti pernah guling atau pernah nabrak samping parah. Nah, itu teman-teman harus ngecek. Ini sedikit informasi yang saya share, biar jasa inspektor itu nggak laku. Karena sebenarnya tuh kalau teman-teman paham, dengan cara-cara seperti ini tuh bisa ngecek kondisi dari kualitas mobil bekas itu benar-benar utuh, bebas laka atau banjir atau tidak. Nah, setelah itu kita juga akan share bahwa ini mobil, kaca film dia sudah pakai Solar Guard Protected ya. Nah, di sini sudah pakai Solar Guard Protected. Oke. Sembari selanjutnya kita review interiornya nih, kita buka dulu pintu sisi sebelah sini. Sembari kita buka kaca power window 4 pintu, biar nanti kameramen bisa memperlihatkan kondisi dari interior mobil ini. Sembari kita nyalakan ya. Nah, ini, untuk kondisi kelistrikan semuanya normal, jadi tidak usah khawatir. Mobil di kami karena sudah melalui qualified, apalagi ini tahun muda. Nah, ini tuh interior, semuanya masih bawaan original pabrik. Nah, di awal tadi kan saya bilang tipe GX 2018 dia belum AC digital. Kalau yang 2019 dia sudah AC digital. Yang membedakan itu. Tapi, ini mobil dibuild untuk penumpang yang ya minimal 8 penumpang bisa dan nyaman sekali. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, di sini untuk interior ini sudah di cover dari baru. Covernya cuma cover bungkus karena originalnya masih ada nih. Ini originalnya masih ada di sini. Ini dari baru dilakukan cover. Karena ini covernya masih bagus, tidak saya lepas. Jadi seperti itu. Jadi saya biarkan covernya terpasang karena juga warnanya serasi dengan interior mobil ini. Dibalut wood panel coklat ya. Di bagian setir hingga bagian dashboard. Terus ini setirnya masih Retriman original pabrik. Dilengkapi dengan tombol setir di bagian setir ya, untuk memanjakan konsumen. Coba kameramen pindah shoot dari sisi sebelah sini. Nah, di sini juga AC double blower ya. Jadi ada 4 kisi AC untuk membantu pendinginan hingga di bagian belakang. Kondisi plafon juga bersih ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri spek interior mobil ini. Nah, di sini kita review di bagian interior mobil ini hingga baris ketiga plafon. Di sisi baris ketiga ini masih ada untuk menyimpan minuman ya, lubang di bagian panel sisi kanan kiri. Nah, ini tipe GX dia sudah engine start stop button. Jadi inilah tipe tertinggi di kastanya, dilengkapi dengan keyless dan tombol keyless entry ini di bagian sisi pintu ya. Di handle pintu ada di supir kanan, di sebelah kiri, dan juga bagasi. Ada 3 titik kalau Suzuki itu.
Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk kilometer real aslinya di 31.000 asli record. Interiornya masih bagus, sun visornya juga masih terbungkus plastik rapi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk kondisi dari interior mobil ini. Layak dibeli untuk Anda apa tidak, bisa dipertimbangkan sendiri. Nah, di sini kita sudah nge-review bagian interior dari mobil ini. Selanjutnya kita akan review di bagian ruang mesin. Kita buka dulu ya bagian ruang mesinnya, biar nanti teman-teman ngelihat spek ruang mesin dan tulangan depan. Nah, jadi setelah bagian samping dan belakang lolos kategori bebas laka, teman-teman harus lanjut ngecek di bagian sisi depan. Nah, di sini kita perlihatkan, pertama adalah mobil kilometer rendah. Dengan mobil kilometer rendah pastinya harusnya baut kap mesin belum pernah bongkaran. Nah, ini baut kap mesin masih ori, belum pernah bukaan ya, belum pernah kena kunci ya, masih ori. Dan selanjutnya dicek sealernya ini masih ori apa enggak, akan kelihatan. Nah, di sini kita lihatkan ke teman-teman semua bagaimana cara ngecek mobil di bagian tulangan depan ya. Nah, serasa baut kap mesin dan sealer masih ori, lanjut ke bagian tulangan dan apron. Nah, dari sisi sini dulu, apron hingga bagian sasis bawah sini, kelihatan kalau memang pernah nabrak. Hingga di bagian bullhead ini ya, bullhead depan. Nah, ini yang teman-teman bisa ngecek. Kilometer 30.000 tidak cuman angka yang rendah. Di sini kita perlihatkan kondisi ruang mesin yang sangat bersih. Dan di mana untuk spidol checklist pabrikannya seperti ini. Di pangkon mesin ini belum pernah gantian. Nih, di pangkon mesin ini masih ada spidol checklist pabrikannya nih loh. Di baut-bautnya. Benar-benar terpampang nyata. Kilometer rendah tidak cuma angka, kondisi menggambarkan recordnya yang sangat jelas. Kualitas yang kami berikan. Oke. Dan tidak hanya itu, ini mobil kilometer 30.000 harusnya kalau kita buka tutup oli masih bersih sekali ya tuh. Coba kasih shoot di bagian lubang tutup oli itu. Oh, masih bersih sekali ya. Nah, di sini benar-benar detail dan kualitas yang kami berikan kepada Anda semua. Kondisi AC masih dingin, semuanya sudah kami cek. Apabila ada kekurangan dari mobil ini, pasti kita benahi dulu sebelum kita jual. Nah, di sini kita sudah ngecek nih bagian depan, bagian mesin, terus interior. Kalau mesin aman, tidak ada rembes ya, semuanya siap pakai. Apalagi nih riwayat record dealer. Nah, setelah semuanya dicek kondisi bodi tulangan mobil aman, kita harus ngecek juga di bagian bekas banjir apa enggak. Yuk, kita review bagian bekas banjir apa enggak pada mobil ini. Kita harus ngecek di bagian sisi bawah dashboard, sisi bawah jok. Kalau memang kerendam banjir, terutama nih di baut-baut bagian railing jok, pasti akan kelihatan. Oh, ini mobil pernah jadi atlet renang ya. Kalau kita juluki mobil bekas banjir itu atlet renang. Nah, di sini kelihatan di bagian bawah-bawah dashboard pun tidak ada karat. Jadi benar-benar kualitas mobil ini menggambarkan bahwasanya ini mobil tidak ada bekas banjirnya sama sekali. Nah, nih hingga di bagian kolong jok ya. Di ram-ramannya bawah jok aman, tidak ada karat. Jadi benar-benar mobil ini kualitas terbaik. Semuanya sudah dilakukan proses pengecekan sebaik mungkin sebelum kita jual. Jadi kurang lebih seperti itu bosku, bagaimana kualitas dari mobil ini. Oke, jadi tadi teman-teman sudah lihat sendiri spek kondisi dari mobil ini. Sudah saya review total, sudah saya olah sebaik mungkin. Intinya gini, Garasi Mobil Semarang itu pelaku jual beli mobil bekas dengan SOP prosedur. Ketika kami ingin bayar mobil untuk stok kami, kita mewajibkan bebas laka, bebas banjir, KM asli. Nah, setelah itu kita juga melakukan pemrosesan atau pengolahan sebaik mungkin. Apabila mungkin ada lecet, kita benahi, kita lakukan servis, biar cantik kita salon detailing hingga di bagian kolong-kolong bawah kita perlihatkan semuanya. Tapi apabila mungkin tingkat kesempurnaan Anda terhadap mobil bekas terlalu ekspektasinya terlalu tinggi dan kami tidak bisa memenuhi itu, ya mohon maaf, mungkin kualitas mobil kami bukan kualitas Anda. Karena mobil bekas tidak ada yang sempurna. Saya sudah mencari kualitas terbaik, mengolah sebaik mungkin,
Dan kita berikan video dokumentasi sedetail mungkin. Tidak cuma hanya foto, video lengkap. Nah, apabila saya pribadi tidak bisa memenuhi tingkat kesempurnaan Anda, mohon maaf. Saya hanya manusia biasa, saya sudah bekerja sebaik sedetail mungkin. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah mengikuti Garasi Mobil Semarang dari awal sampai akhir tentang review unit stok jualan mobil bekas kami R3GX Matic 2018. Buat teman-teman yang minat boyong unit mobil ini, silakan hubungi saja WhatsApp yang kami sediakan di kolom deskripsi channel YouTube Garasi Mobil Semarang. Kita tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, thanks udah nonton channel kami Garasi Mobil Semarang. Untuk kalian jangan lupa ya guys untuk klik subscribe button and hit the bell icon biar kita semakin jaya. Like, comment, and share. See you next time.